Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu sanad mungkar. Yang pertama, pengertian sanad. Sanad menurut bahasa berarti sandaran yang kita bersandar padanya dan berarti dapat dipegangi, dipercayai. Sedangkan menurut istilah, sanad berarti keseluruhan rawi dalam suatu hadis dengan sifat dan bentuk yang ada. Apa itu sanad? Pengertian mungkar. Mungkar secara bahasa adalah suatu yang diingkari atau yang tidak dikenal. Mungkar adalah lawan kata dari kata ma'ruf. Imam Al-Baiquni menjelaskan salah satu definisi mungkar dalam istilah ulama hadis. Beliau menjelaskan bahwa hadis mungkar adalah jika seorang perawi meriwayatkan suatu hadis secara bersendirian padahal ia bukan perawi yang bisa diterima periwayatannya kalau secara bersendirian. Selanjutnya, contoh hadis mungkar. Iza atasya ahadakum falyakul alhamdulillahi rabbil alamin wa yuqalu lahu yarhamukumullahu wa idza qila lahu yarhamukumullahu falyakul yaghfirullahu lakum. Selanjutnya, definisi lain hadis mungkar yaitu menyelisihi periwayatan yang sahih. Dalam definisi ini, mungkar ada kesamaan dengan syadz dalam arti menyelisihi periwayatan dari perawi yang sikoh. Jika syadz adalah perawi yang sikoh, perawi yang sikoh menyelisihi periwayatan dari perawi lain yang lebih sikoh atau lebih banyak. Mungkar perawinya lemah. Jika ada hadis dengan perawi yang sahih diselisihi oleh hadis dengan perawi yang lemah, itu adalah mungkar. Hadis yang sahih disebut ma'ruf, sedangkan hadis yang lemah yang menyelisihinya disebut mungkar. Baiklah, selanjutnya pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan sanad mungkar? Ya, jawabannya C. Selanjutnya, di antara hadis berikut, manakah hadis mungkar? Jawabannya alif. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang memuji orang lewat syair. Pengertian syair dalam Islam. Syair merupakan karya sastra yang telah lama dikenal oleh bangsa Arab. Di zaman Islam, seluruh syair pun juga tak lepas dari kehidupan kaum muslimin. Di zaman Nabi masih hidup, beliau pernah melarang dan mencela syair. Apakah syair itu haram? Hadis tentang larangan syair dan bersyair bersifat temporal, karena syair yang terlarang adalah syair yang menyalahi aturan-aturan syariat, dan syair yang tercela adalah syair-syair yang disusun untuk merendahkan martabat manusia secara umum dan kaum muslimin secara khusus, dan syair yang sangat menyibukkan melebihi kesibukan dalam membaca Al-Quran dan beribadah kepada Allah. Dalil yang menunjukkan terlarangnya syair. Lebih baik salah seorang dari kalian memenuhi perutnya dengan nanah daripada memenuhinya dengan syair. Riwayat Bukhari. Kesimpulannya, syair boleh digunakan dengan syarat di dalam syair tersebut tidak mengandung celaan dan lainnya. Selanjutnya, pertanyaan. Yang manakah
hadis yang mengatakan syair dilarang? Jawabannya ba. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu dan yang saya sayangi teman-teman saya sekalian. Baiklah, berdirinya saya di sini hanya untuk menyampaikan isi kultum saya yang berjudul kesabaran sebagai kunci keselamatan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat jasmani dan nikmat rohani sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini. Salawat dan salam tak lupa pula saya ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada pagi hari ini. Teman-teman, pada kesempatan ini saya hendak menyampaikan sedikit mengenai makna sabar dalam kehidupan kita. Kita sebagai umat muslim sangat dianjurkan untuk senantiasa bersabar dalam menjalani kehidupan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Allah akan selalu bersama kita yang mengandalkan sabar dan sholat sebagai penolong hidup. Jadikanlah sifat sabar dan sholat sebagai penolong hidup. Jadikanlah sifat sabar menjadi identitas keagamaan dan keislamanmu. Kelak Allah akan selalu menolong kita dan menjauhkan kita dari segala hal buruk. Mungkin itu saja mendapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yakuluna iftara bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nazirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Yudabbirul amra minas samaa'i ma'i ilal ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizir rahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fis suri ونفخ فيه من روحه وجعل
وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا إلى الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هو بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا العذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما من بآياتنا الذي أإذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات مأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون
أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآية أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض جرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم وهم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah. Artinya, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis yang kedua, mandalla ala khairi mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjuk kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melakukan kebaikan. Hadis yang ketiga, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Artinya, yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Hadis yang keempat, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri ma tabi'ahu. Artinya, barang siapa yang mengajak pada petunjuk, maka baginya pahala seperti orang-orang yang mengikutinya. Hadis yang kelima, ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Hadis yang keenam, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun min ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Hadis yang ketujuh, li'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan min humrin laka khairun min na'ami. Jika Allah memberikan petunjuk kepada seseorang melalui kamu, maka itu lebih baik daripada unta merah. Hadis yang ke-8, innama bu'istu mu'alliman. Sungguh aku diutus sebagai pengajar. Hadis yang ke-9, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang menolak. Hadis yang ke-10, afdolus shadaqati ta'limu man la ya'lamu. Sedekah yang paling mulia itu adalah mengajarkan orang yang tidak tahu. Hadis yang ke-11, man katama ilman aljamahullahu bilijamin minan nari. Barang siapa yang menyembunyikan ilmu, maka Allah akan mengekang dirinya dengan api neraka. Hadis yang ke-12, innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an minal ibadi walakin yanzi'ul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan tiba-tiba, tetapi dengan mewafatkan para ulama. Hadis ke-13, la tazulu qadama abadin yaumil qiyamati hatta yus'alu ana ilmihi madza amila fihi. Artinya, kedua kaki seorang hamba tidak akan bergerak di hari kiamat sebelum dia ditanya tentang ilmunya, apa yang sudah diamalkan darinya. Hadis ke-14, man uhibba ayyubsatalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang hendak diperluas rezekinya dan diperpanjang umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis ke-15, man sunnatan fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru
man amila biha, yang artinya barang siapa yang melakukan suatu kebiasaan yang baik di dalam Islam, maka baginya pahala dan pahala orang-orang yang mengamalkannya. Hadis yang ke-11, man katama ilman aljamahullahu bilijamin minan nari. Barang siapa yang menyembunyikan ilmu, maka Allah akan mengekang dirinya dengan api neraka. Hadis yang ke-12, innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an minal ibadi walakin yanzi'ul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan tiba-tiba, tetapi dengan mewafatkan para ulama. Hadis ke-13, la tazulu qadama abadin yaumil qiyamati hatta yus'alu ana ilmihi madza amila fihi. Yang artinya, kedua kaki seorang hamba tidak akan bergerak di hari kiamat sebelum dia ditanya tentang ilmunya, apa yang sudah diamalkan darinya. Hadis ke-14, man uhibba ayyubsatalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang hendak diperluas rezekinya dan diperpanjang umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis ke-15, man sunnatan fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila bih. Artinya, barang siapa yang melakukan suatu kebiasaan yang baik di dalam Islam, maka baginya pahala dan pahala orang-orang yang mengamalkannya.